Bab 1011, Mengamuk Ki Darah. Bagaimana mungkin surgawi tidak menyadari apa yang terjadi di luar nekropolis? Namun, saat kritis dalam proses fusi telah tiba, dan dia tidak bisa terganggu. Saat ini, dia tidak akan peduli jika seluruh dunia dan semua orang di dalamnya mati, apalagi Pulau Heavenspan. Baginya, hanya tugas yang ada di tangan yang penting. Fuse, sial. Teriaknya, mengirim beberapa kekuatan basis budidayanya keluar untuk memblokir lautan api. Dan menggunakan beberapa darinya untuk mencoba memaksa Bai Xiaochun dan Du Lingfei untuk bergabung bersama. Tuan, Bai Hao menangis dari dalam api. Hal pertama yang dilihatnya ketika memasuki Necropolis adalah tuannya, tidak sadar dan di tangan surgawi, yang mencoba memaksanya untuk bergabung dengan Du Lingfei. Itu adalah adegan yang segera membuat Bai Hao menjadi sangat gila. Melolong, dia maju ke Bai Xiaochun dengan kecepatan meningkat dari dalam nyala api 22 warna. Ketika dia melakukannya, dinding-dinding batu itu meleleh, dan suara gemuruh yang kuat bergema keluar. Panas membakar dan aura api yang mengejutkan segera menyebabkan ekspresi surgawi berkedip. Yang mengejutkan, tindakan defensif yang dia lakukan dengan basis budidayanya benar-benar tidak berdaya melawan api ini. Api macam apa itu? Jantung surgawi sudah mulai berdebar karena nyala api yang kuat ini, kekuatan yang melampaui apapun yang bisa dia prediksi. Dalam sekejap mata, api berada di dalam pertahanan celestial, melewati Du Lingfei, dan tepat di sebelah Bai Xiaochun. Lalu, itu mengeluarkan kekuatan. BOOM. Kekuatan yang melampaui batasan dunia menciptakan sesuatu seperti dinding api yang mendorong dengan keras terhadap surga. Wajah celestial adalah salah satu dari kemarahan yang ganas, dan matanya menyala dengan kekejaman dan kegilaan. Merasa ingin bunuh diri, Bai Hao. Dia meraung, melepaskan energi dari surgawi. Dia berharap untuk menghancurkan api, tetapi itu terlalu panas, dan pada kenyataannya, mengisinya dengan sensasi krisis mematikan yang akan segera terjadi. Hanya api macam apa ini? Bahkan celestial terpaksa mundur di hadapan panas. Juga didorong pergi adalah Du Lingfei. Dia sudah lama kehilangan kesadaran, jadi begitu kekuatan mendorongnya, dia direnggut dari Bai Xiaochun dan terlempar ke kejauhan. Suara gemuruh bergema terus-menerus ketika dinding api terus mendorong celestial menjauh. Meskipun semua ini membutuhkan sedikit waktu untuk menggambarkan, itu sebenarnya terjadi hanya dalam sepersekian detik. Setelah Du Lingfei dan surgawi diusir, api sekali lagi terbentuk menjadi bentuk Bai Hao, yang berdiri di sana, tepat di depan Bai Xiaochun yang tidak sadar. Karena kejutan yang datang dari gangguan proses fusi, serta panasnya api, Bai Xiaochun tiba-tiba sadar. Dia memaksa matanya terbuka, dan meskipun mereka lesu dan sebagian besar kosong, ketika dia melihat api dan Bai Hao, dia dengan lemah bergumam, Hao. Sebagai tanggapan, Bai Hao menggigil, dan matanya berkedip dengan kesedihan mendalam. Adapun Bai Xiaochun, tampaknya kekuatan hidupnya berada di ambang sepenuhnya dimusnahkan, dan dia perlahan menutup matanya. Pada saat itu, rasa sakit yang dirasakan Bai Hao di dalam hatinya mencapai puncak tertinggi. Aku akan mengurus semuanya, Tuan, katanya dengan gigi terkatup. Pada titik ini, dia bisa merasakan bahwa jiwanya berada di ambang menghilang, yang berarti bahwa nyala api 22 warna hanya akan bertahan sedikit lebih lama. Saat ini, hal terpenting yang harus dilakukan adalah menyelamatkan tuannya. Dan Bai Hao bisa merasakan bahwa luka Bai Xiaochun luar biasa parah. Kekuatan hidupnya hilang 99%. Dia hanya memiliki sisa energi yang sangat kecil. Penundaan apapun dapat menyebabkan Bai Xiaochun terbunuh dalam jiwa dan raga. Tubuhnya akan berhenti hidup, dan daunnya akan lenyap selamanya. Itu adalah momen paling kritis, dan karena itu, Bai Hao tidak ragu-ragu bahkan untuk sesaat. Sambil melolong, dia menarik kembali dinding api, yang menyebabkan ledakan kekuatan teleportasi yang tiba-tiba muncul. Dia menggunakan api 22 warna, sesuatu yang melampaui keterbatasan dunia itu sendiri, untuk melakukan teleportasi, dan mengusir Bai Xiaochun. Beraninya kamu, Bai Hao.
Untuk melihat semua harapannya akan diambil menyebabkan surga turun menjadi kemarahan dan kegilaan lebih lanjut. Bagaimana mungkin dia hanya duduk di sana dan menyaksikan Bai Hao menyelamatkan Bai Xiaochun? Buang, dasar lautan api. Celestial dikejutkan oleh kekuatan nyala api, tetapi itu tidak menghentikan tekanan kehendaknya untuk meledak. Itu menyebabkan udara membelah dan merobek, dan langit di atas sana bergetar. Bahkan, semua negeri Heavenspan mulai bergetar. Pada saat ini, surgawi memiliki kekuatan seluruh dunia, dan juga amarahnya. Energinya melambung tinggi, dan dalam sekejap mata, air laut mulai bergolak, dan tanah mulai berguncang begitu keras sehingga celah-celah terbuka di mana-mana. Aura celestial, basis budidayanya, dan semua tekanan yang mengalir darinya mencapai puncaknya ketika dia mengangkat kaki kanannya dan kemudian melangkah maju. Ketika dia melakukan itu, aura, basis kultivasi, dan tekanannya mengambil bentuk fisik. Idola Dharma yang sangat besar terwujud, yang kemudian menerjang ke arah api. Warna cerah bersinar dari Dharma Idol, yang tampaknya mencakup kekuatan angin, hujan, guntur dan kilat. Yang mengejutkan, ini adalah kehendak dunia itu sendiri, yang sekarang berusaha untuk bertarung dengan nyala api 22 warna. Tingkat energi seperti ini dapat menghancurkan langit dan memadamkan bumi. BOOM. Api yang melampaui batasan dunia tiba-tiba bergetar. Di dalamnya, Bai Hao bergetar nampak, seolah-olah tangan besar yang tak terlihat menutup di sekitarnya untuk menghancurkannya. Bai Hao ingin menjaga jiwanya terbakar untuk menyalakan api, tetapi kekuatan surgawi terlalu luar biasa. Dengan setiap langkah yang Celestial ambil, nyala api 22 warna itu dipaksa mundur, dan juga menyusut. Tidak ada yang bisa menghentikanku menyelamatkan tuanku. Bahkan kamu, Daoist Heavenspan. Saat Celestial mendekat, Bai Hao melolong dan merentangkan tangannya lebar-lebar. Dia melirik Bai Xiaochun dengan ekspresi kesedihan dan kepergian, lalu dengan tegas melambaikan kedua tangannya ke udara di depannya. Membakar, bakar jiwaku, bakar semua aku. Tertawa keras, Bai Hao, menyalakan 40% jiwanya yang tersisa. Dia habis-habisan, dia sama sekali tidak menahan apapun. Api 22 warna yang telah diperangi Celestial tiba-tiba menyala dengan kegilaan. Wajah Celestial jatuh. Tidak, teriaknya. Tetapi nyala api yang berwarna 22 itu sama inspirasinya dengan rasa takut seperti sebelumnya, meskipun dia telah menekannya sampai tingkat tertentu. Dan sekarang Bai Hao membakar seluruh keberadaannya, bahkan surga terpaksa mundur. Matanya benar-benar memerah, dan penuh dengan kegilaan saat dia menyaksikan kekuatan teleportasi yang terbentuk di dalam lautan api. Pada saat itu, ledakan kemarahan muncul dari bibirnya yang bisa didengar semua orang di dunia. 4 sungai membentuk tulang surgawi. Tiba-tiba, alam Heavenspan mulai bergetar, dan gambar hantu dari 4 sungai dan tanah yang berbatasan dengan mereka naik ke langit. Hampir seperti jiwa besar, lautan keemasan untuk bertindak sebagai daging. Vena-vena biru menonjol di wajah dan leher Celestial ketika dia melambaikan kedua tangannya ke udara. Seketika, air laut Heavenspan mulai mengapung. Dalam sekejap mata, mereka terhubung dengan jiwa-jiwa dari 4 sungai. Yang mengejutkan, jiwa dari keempat sungai itu seperti tulang, dan air laut itu seperti daging, menciptakan tangan emas yang besar. Tangan itu memancarkan aura yang menyebabkan semua makhluk hidup di alam Heavenspan bergetar. Ini, sungguh dan sungguh, tangan dunia. Dan itu sekarang bergerak menuju pulau Heavenspan. Itu menghancurkan surga saat bergerak dengan kecepatan luar biasa menuju lautan api di pulau itu, yang masih belum diteleportasikan. Keputusasaan bangkit dalam hati Bai Hao, dan dia tersenyum pahit. Meskipun jiwanya yang terbakar cukup kuat untuk bersaing dengan tangan dunia itu sendiri, dia tidak bisa menghindarinya. Teleportasi akan terganggu, dan jiwanya akan hilang. Tidak akan ada kesempatan kedua untuk melarikan diri. Namun, pada saat itulah, dari arah timur sungai Heavenspan, atau lebih tepatnya, dari markas sekte-sekte penentang sungai, Ki Darah tiba-tiba muncul. Itu mengamuk ke langit tertinggi.
Bab 1012, Leluhur Darah, dibangkitkan. Seiring dengan ki darah yang mengamuk, seberkas cahaya merah darah muncul di udara di atas pulau Heavenspan. Itu datang dari timur, menyebabkan semua tanah bergetar dan gempa saat menembus udara. Dalam cahaya berwarna darah itu adalah tombak darah yang sangat besar. Panjangnya sepenuhnya 30.000 meter, dan ketika ditutup, menjadi jelas bahwa sasarannya bukanlah pulau itu sendiri. Sebaliknya, itu adalah tangan dunia yang sangat besar yang terbentuk dari jiwa-jiwa dari 4 sungai dan laut Heavenspan. Itu bergerak dengan kecepatan yang mengejutkan, dan ketika menabrak dunia, itu membuat ledakan yang memekakkan telinga. Leluhur darah. Celestial melolong, wajahnya memerah karena marah. Kamu belum mati. Sial baginya, teriakannya tidak bisa mencegah tombak darah mengenai tangan dunia. Tombak mulai hancur berkeping-keping karena tumbukan, namun, itu menyebabkan tangan sedikit goyah di jalurnya menuju Bai Hao dan Bai Xiaochun. Jeda kecil itu sudah cukup. Bai Hao, yang berada di tengah-tengah tersenyum pahit, tiba-tiba menyebabkan jiwanya terbakar dengan lebih banyak intensitas, langsung menyelesaikan penumpukan kekuatan teleportasi. Bentuk api Bai Hao membungkus Bai Xiaochun dan kemudian menghilang dari pulau Heavenspan. Bai Xiaochun yang tidak sadar berjuang untuk membuka matanya, tapi yang bisa dia lihat hanyalah nyala api yang berkedip-kedip. Namun, dia masih bisa mendeteksi ki darah yang mengamuk yang sangat mirip dengan miliknya. Kembali di pulau Heavenspan, Celestial melolong dengan amarah dan kegilaan, menyebabkan dunia berguncang, dan dinginnya es menyebar ke segala arah. Sialan kamu, leluhur darah. Kamu belum mati. Surgawi dipenuhi dengan amarah yang begitu banyak sehingga tidak dapat dijelaskan. Dia telah mengorbankan daging dan darahnya sendiri, telah membayar harga tertinggi, namun, pada akhirnya, dia gagal lagi pada saat kritis. Dia gagal setiap saat, sebuah fakta yang mendorongnya menjadi gila. Sialan kalian semua, semoga kalian semua mati. Kamu tidak akan melarikan diri, Bai Xiaochun. Saat Celestial melolong, tangan dunia mulai tumbuh lebih besar, dan secara bersamaan mempercepat ke arah Willens dalam mengejar Bai Hao. Namun, pada saat itulah lonjakan ki darah lainnya meletus dari markas Sekte River Devling Sect. Dan kali ini, tingkat energi yang terlibat jauh melampaui letusan terakhir. Seluruh dunia berubah warna darah, dan sumbernya adalah wilayah Heavenspan Timur, markas besar Sekte River Devling Sect. Semua murid yang masih di sekte benar-benar terguncang. Bahkan, mereka mulai melarikan diri, ekspresi mereka tidak percaya dan kaget. Fokus tatapan mereka adalah sesuatu yang menjulang tinggi di tengah-tengah sekte penangkal sungai, sesuatu yang dipandang sebagai harta berharga sekte itu sendiri, tubuh kedagingan leluhur darah. Dia tinggi tak tertandingi, seorang raksasa yang berdiri tepat di sebelah Direskai Banyan, dan tetap di tempatnya selama bertahun-tahun tanpa bergerak atas kemauannya sendiri. Untuk semua maksud dan tujuan, dia adalah mayat. Tapi sekarang, leluhur darah benar-benar bergerak. Tanah dan kotoran yang menumpuk di kulitnya selama bertahun-tahun mulai retak dan jatuh berkeping-keping, jatuh ke bumi jauh di bawah. Tangannya, yang dulunya adalah rumah dari aliran darah sekte, berkedut, menyebabkan lebih banyak tanah dan tanah runtuh ke tanah. Jauh di dalam leluhur darah, jantungnya yang layu tiba-tiba mulai berdetak. Buk-buk, buk-buk. Detak jantungnya bergema saat cahaya berwarna darah mengalir dari sana ke pembuluh darahnya. Aliran darah segar kemudian mulai mengalir ke tubuhnya. Pembuluh darahnya, generasi. Prosesnya terjadi sangat cepat, dengan kecepatan yang menjengkelkan. Segera, detak jantungnya menjadi sangat keras hingga terdengar di luar tubuhnya. Para pembudidaya di sekte penentang sungai semuanya terengah-engah, dan mulai berteriak dengan khawatir. Leluhur darah, dia. Surga, apa yang terjadi di sini? Dia hidup. Divisi aliran darah sangat terkejut. Bagaimanapun, ini adalah harta berharga cadangan mereka, sesuatu yang telah membantu mereka semua dalam kultivasi mereka selama bertahun-tahun. Mereka telah meniru leluhur darah, dan menggunakannya untuk menciptakan segala macam kemampuan ilahi. Dan sekarang,
dia hidup kembali. Di masa lalu, leluhur darah bisa bergerak ketika para murid dari divisi aliran darah mengumpulkan kekuatan mereka untuk mengendalikannya. Tapi sekarang, tidak ada yang mengendalikannya. Oleh karena itu, bunyi detak jantungnya menyebabkan gelombang keterkejutan muncul dalam diri semua murid yang hadir untuk mengamati. Segera, suara itu sekeras petir dari surga. Yang lebih mengejutkan adalah kekuatan hidup yang mengguncang surga, yang menghancurkan bumi yang mulai membara di dalam dirinya. Karena itu, dan karena ki darah yang mengamuk, semua langit dan bumi menjadi ternoda seolah-olah dengan darah. Leluhur darah kembali hidup, dia tidak lagi memancarkan aura kematian. Sebagai gantinya, dia berdebar dengan kekuatan tubuh kedagingan yang menakjubkan. Namun, itu hanya kebangkitan tubuh kedagingannya. Leluhur darah mulai hidup secara fisik, tapi, dia tidak punya jiwa. Namun, ketika tubuh kedagingan darah leluhur terbangun, dan kekuatan hidupnya berkembang, seekor monyet muncul di gunung di Spirit Stream Sect. Monyet ini pertama kali muncul bertahun-tahun yang lalu ketika Bai Xiaochun meramu pil obat di Spirit Stream Sect. Ekspresi serius yang belum pernah terjadi sebelumnya dapat terlihat di wajahnya saat ini, serta ekspresi tekad. Sudah waktunya bagi aku untuk membayar kembali apa yang terutang. Aku harus mati, jadi merupakan berkah sejati untuk dapat kembali selama tahun-tahun singkat ini. Gravekeeper ingin aku mengembalikan jiwamu. Itu perdagangan yang adil. Monyet tertawa ketika tubuhnya layu dan kemudian berubah menjadi abu, mengungkapkan jiwa. Itu bukan jiwa monyet, melainkan jiwa yang tidak jelas dari suatu entitas yang tidak dikenal. Dan itu segera mulai terbang menuju leluhur darah. Di lokasi lain di Sungai Deving Sekte adalah kelinci. Senyum sayu terlihat di wajahnya saat dia menutup matanya dan jatuh ke abu, mengungkapkan jiwa lain yang juga mulai terbang menuju leluhur darah. Bukan hanya monyet dan kelinci yang melakukan ini. Di lokasi lain di tanah Heavenspan adalah seekor harimau bersayap, berjongkok di lembah pegunungan. Sebuah tremor melewatinya, setelah itu ia melemparkan kepalanya ke belakang dan melolong. Ketika hal itu terjadi, ia runtuh menjadi abu, dan jiwa yang tercabut keluar. Hal yang sama terjadi dengan kawanan burung tertentu, koloni semut, dan sekelompok angsa. Semua entitas aneh yang muncul berkat upaya meramu pil Bai Xiaochun semuanya berubah menjadi abu. Saat mereka melakukannya, jiwa-jiwa yang telah mereka bawa dalam tubuh mereka terbang ke udara dan menuju ke sekte penangkal sungai. Jiwa-jiwa penjelmaan yang tak terhitung jumlahnya terbang ke sekte penangkal sungai, dan kemudian memasuki tubuh leluhur darah. Ketika yang terakhir tiba, leluhur darah menggigil. Kemudian, suara geraman bergema keluar dari tenggorokannya untuk mengisi seluruh dunia. Aku menahan napas kemarin, untuk membangunkan hari ini. Akhirnya, aku kembali. Pada saat itu, leluhur darah membuka matanya. Aura pembunuhan yang mengejutkan meletus seperti badai, aura pembunuh dipenuhi, dengan kebencian menggelegar. Aku kembali untukmu, Celestial. Semua tanah dan kotoran yang pernah ada pada leluhur darah sudah pergi. Mengungkapkan dewa pertempuran yang melompat ke udara dan mulai terbang ke arah Heavenspan Pulau, mendidih dengan kebencian dan kegilaan. Pada saat itulah, di Istana Kekaisaran Ark Emperor City, Ark Emperor berdiri memandang ke arah Spirit Advent City, yang telah jatuh, dan terbakar ke tanah. Bahkan, aliran kultivator jiwa melarikan diri dari sana menuju Ark Emperor City. Tiba-tiba, pada getaran yang melewati Ark Emperor, saat dia merasakan sejenis ki darah yang ada dalam legenda. Itu, Kaisar Ark sangat terkejut sehingga dia hampir tidak bisa berbicara. Jauh di bawah, di tingkat ketiga Ark Emperor City, di dalam pagoda yang hancur dan hancur, Gravekeeper itu duduk bersila di meditasi. Sekali lagi, matanya perlahan terbuka untuk melihat Bai Xiaochun dan Bai Hao, yang muncul di depannya, diliputi api. Fase akhir dari rencana, sekarang dapat dimulai. Bab 1013, 3 Koutaus of Syukur. Semua orang di Sekte Penangkal Sungai benar-benar terpana ketika leluhur darah diluncurkan ke udara, memancarkan ki darah yang menakjubkan yang menyebabkan semua ciptaan mengubah warna darah.
Dalam matanya membakar kegilaan dan pembalasan yang berasal dari tahun yang tak terhitung jumlahnya di masa lalu. Dia adalah seberkas cahaya terang yang menembus udara dan langsung menuju Pulau Heavenspan. Gunung-gunung hancur karena perjalanannya, dan Laut Heavenspan berpisah seakan-akan telah dipotong dengan pisau raksasa. Garis besar muncul, membentang langsung dari sungai timur sampai ke Pulau Heavenspan. Itu begitu dalam sehingga dasar laut terlihat di bagian bawah, dengan dua tebing air di kedua sisi. Bahkan surgawi yang kuat terkejut, dan langsung menghentikan segala upaya untuk mengejar Bai Hao dan Bai Xiaochun. Namun, ada sesuatu yang berbeda dengan Ki Darah ini dibandingkan dengan Bai Xiaochun. Meskipun leluhur darah telah mencapai lingkaran besar dari kodeks kematian, dia saat ini tidak memiliki basis kultivasi untuk mendukungnya. Namun, karena garis keturunannya, kekuatan tubuh dagingnya bahkan lebih mengejutkan. Dia adalah keturunan Kaisar Ark yang asli, dan karena itu, kekuatan yang bisa dia peroleh dari kodeks kematian benar-benar melampaui Bai Xiaochun. Setelah semua, kodeks kematian awalnya dirancang untuk digunakan oleh keturunan Ark Emperor. Selain itu, leluhur darah telah terkenal selama bertahun-tahun. Dia telah membangun lebih banyak Ki Darah di sepanjang kultivasinya yang tak kunjung mati. Dan ketika dia meninggal, meskipun sepertinya Ki Darahnya lenyap, itu sebenarnya tetap tersembunyi, jauh di dalam dirinya. Bai Xiaochun, yang baru saja membuat terobosan, tidak mungkin bisa dibandingkan dengan itu. Sekarang, semua kekuatan itu meletus ke tempat terbuka, dan itu jauh lebih besar dari kekuatan seorang dewa biasa. Itu sangat dekat dengan lingkaran besar, dan menciptakan aura yang bahkan Taoist Heavenspan terkejut. Jika hanya itu yang ada di sana, itu mungkin bukan masalah besar. Namun, ketika leluhur darah terbangun, dia bisa merasakan keberadaan Bai Xiaochun, dan bisa mengatakan bahwa dia bukan keturunan Kaisar Ark. Karena itu, dia langsung punya ide tentang apa yang direncanakan dilakukan oleh Gravekeeper. Itu adalah rencana yang berbeda dari yang dijelaskan oleh Gravekeeper kepadanya pada malam kematiannya sendiri. Tapi leluhur darah tidak peduli tentang itu. Jika Gravekeeper memilihnya, maka itu baik-baik saja. Aku membuat malu leluhur asli. Aku tidak pantas memimpin orang-orang di dunia ini ke surga. Aku tidak pantas memenuhi keinginan pendiri. Aku hanya ingin menjalani kehidupan biasa dengan Linger. Celestial membunuh Linger tepat di depanku. Tapi sekarang aku bangun. Aku tidak akan bertahan hidup lama, tapi aku harus lihat kematian surgawi. Leluhur darah itu tertawa dan menangis pada saat yang sama, matanya bersinar karena kegilaan. Mungkin aku tidak bisa membunuhnya sendiri, tapi aku bisa mencegahnya dari merusak rencana Gravekeeper. Aku bisa menghentikannya, untuk mendapatkan kendali atas harta dunia yang dilebur Linger. Suara gemuruh bergema ketika leluhur darah terbakar. Mengejutkan, dia membakar setiap aspek dirinya untuk lebih meningkatkan kecakapan pertempurannya. Satu-satunya penyesalanku, adalah aku dapat mengatakan bahwa Soul Clone Ling tertidur di dalam harta dunia utara. Setelah melirik ke arah itu, leluhur darah mendorong maju dengan kecepatan yang lebih besar. Dia adalah raksasa yang terbakar yang berdenyut dengan kecakapan pertempuran yang melampaui lingkaran besar alam demigod. Dia sangat dekat menjadi surgawi. Hanya dalam beberapa saat, dia melihat Pulau Heavenspan, juga tangan besar yang tulangnya terbuat dari jiwa-jiwa sungai, dan yang dagingnya adalah air laut. Di depan tangan itu tidak lain adalah surgawi. Surgawi, leluhur darah melolong, mempercepat. Mata Celestial menyipit, tetapi mereka masih berdenyut dengan aura pembunuh. Rasa frustrasi dan kebencian yang dirasakannya pada Gravekeeper pada saat ini menentang deskripsi. Meskipun basis kultivasi Gravekeeper telah menurun dalam beberapa tahun terakhir, pria itu tidak kehilangan kemampuannya untuk merencanakan. Faktanya, setiap putaran dan belokan di mana Gravekeeper keluar di atas menyebabkan Celestial tenggelam lebih jauh ke dalam kegagalan. Untuk kehilangan harapan berulang-ulang telah mendorong surgawi ke dalam kondisi gila. Menggeram, dia melambaikan tangannya, menyebabkan tangan dunia yang sangat besar itu menembak ke arah leluhur darah.
10.000 tahun yang lalu, kedua orang ini telah bertarung sampai mati. Dan sekarang, 10.000 tahun kemudian, semangat pertempuran yang sama bisa dilihat. Ini akan menjadi pertarungan mengejutkan yang jarang dilihat dunia. Saat itu dimulai, Gravekeeper berada di kedalaman harta berharga yang adalah Ark Emperor City. Dia telah melihat ke arah Laut Heavenspan, tapi sekarang dia menarik pandangannya, dan menatap Bai Hao dan Bai Xiaochun. Tidak ada tempat lain di dunia untuk melarikan diri Bai Hao. Ini adalah satu-satunya tempat di mana dia merasa bisa melarikan diri dari pengejaran mematikan surgawi. Meskipun Gravekeeper itu melayang di ambang kematian, dia masihlah kaisar neraka sebelumnya. Dan terlepas dari usianya, dia masih menjadi Gravekeeper seluruh dunia ini. Setelah teleportasi selesai dengan sukses, Bai Hao menghela nafas lega. Api 22 warna yang didorong oleh pembakaran jiwanya sekarang mulai memudar. Bai Hao tahu bahwa sisa waktunya sangat terbatas. Dia tidak ingin pergi, tetapi tidak punya pilihan. Dia memandang tuannya, duduk di sana bersila, kekuatan hidupnya selemah mungkin, kulitnya seperti perkamen yang kusut dan rambutnya rontok, dan Bai Hao menangis. Tuan, gumamnya. Sebagai tubuh jiwa, dia biasanya tidak akan bisa benar-benar menitikkan air mata. Tetapi sekarang, pada saat terakhir hidupnya, keajaiban terjadi, dan air mata mulai mengalir di wajahnya. Ketika mereka jatuh, mereka berubah menjadi api. Namun, rasa sakit menusuk di hati Bai Hao memastikan bahwa mereka hanya terus mengalir. Akhirnya, Bai Xiaochun tampaknya mendengar muridnya. Pusing dan lemah, dia nyaris tidak berhasil membuka matanya. Upaya semata-mata menyebabkan gelombang kelelahan baru menyapu dirinya. Meskipun dia hampir tidak bisa membuka matanya, dia masih bisa melihat muridnya berdiri di depannya. Bai Xiaochun sebagian besar dalam keadaan linglung, hampir tanpa jiwa, namun, tatapannya terkunci langsung ke Bai Hao. Tuan, kata Bai Hao bersemangat, berlutut di depan Bai Xiaochun. Ketika dia melakukannya, jiwanya mulai memudar, namun, senyum bahagia bisa terlihat di wajahnya. Itu adalah senyum murni dari seorang anak muda yang memandang orang yang paling penting dalam hidupnya. Itu adalah senyum hormat yang berasal dari lubuk hati dan dalam dirinya. Dan ketika dia tersenyum, dia meletakkan tangannya ke tanah dan bersujud. Satu kau tahu, terima kasih, guru, karena menyelamatkan jiwaku. Bahkan ketika dia menggumamkan kata-kata itu, kepalanya menyentuh tanah, dan dia berpikir kembali pada saat dia sadar kembali. Dan melihat Bai Xiaochun berdiri di sana. Aku tuanmu, katanya, itu adalah memori abadi untuk Bai Hao. Bai Xiaochun menggigil, merasakan bahwa sesuatu yang tidak biasa sedang terjadi. Dia berjuang melawan keadaannya yang bingung, berharap dia bisa berpikir jernih, dan berharap dia bisa membuka matanya lebih jauh. Bai Hao meluruskan dari koutaunya dan menatap Bai Xiaochun dengan dalam. Senyumnya bersinar, tetapi pada saat yang sama, mengandung kesedihan keberangkatan. Dengan itu, dia bersujud lagi. Dua koutau. Terima kasih, Tuan, untuk menemaniku. Suara Bai Hao lemah sekarang, dan jiwanya hampir sepenuhnya memudar. Api 22 warna sekarang hampir sepenuhnya hilang. Dalam benaknya, dia melihat toko peningkatan roh kembali di Ark Emperor City. Dia memikirkan semua hal yang dia dan Bai Xiaochun lakukan di sana, kenangan yang tidak akan pernah meninggalkannya. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia benar-benar mengalami cinta keluarga. Kehangatan yang dia rasakan saat itu adalah sesuatu yang akan selalu menjadi bagian dari dirinya. Bai Xiaochun menggigil. Seolah-olah, jauh di dalam dirinya, kesadarannya berjuang untuk membebaskan dirinya sendiri. Perasaan gelisah yang mendalam telah menguasainya, tipe yang muncul ketika seseorang menyadari bahwa sesuatu yang sangat berharga akan segera menghilang. Terlepas dari kelemahannya dan kebingungan yang mencengkeramnya, Bai Xiaochun mulai mendapatkan kembali akal sehatnya. Bai Hao menatap Bai Xiaochun untuk terakhir kalinya. Tatapannya dalam, seolah dia berharap untuk membakar gambar ini ke dalam benaknya untuk selamanya. Dia tidak ingin pergi,
Tetapi sekarang, waktunya sudah habis. Ketika jiwanya mulai memudar untuk kebaikan, ia bersujud untuk yang terakhir kalinya. 3 Koutou. Terima kasih, Tuan, gumamnya. Dia tidak bisa menyelesaikan kalimat itu. Di tengah-tengah Koutounya, dia menghilang. Itu dimulai dengan kakinya, dan menyebar ke kakinya, dan kemudian tubuhnya. Akhirnya, kepalanya menghilang dari pandangan. 3 Koutou terima kasih. Sisa kalimatnya hanya akan ada dalam benaknya. Jika aku mendapatkan kehidupan lain setelah ini, Guru. Aku harap aku bisa menjadi murid kamu lagi. Pada saat Bai Hao memudar, Bai Xiaochun tiba-tiba mengulurkan tangannya yang layu. Bab 1014, hanya sedikit. Tangannya, tidak memegang apapun selain udara. Lebih senang. Kesadaran Bai Xiaochun mulai bangkit dari dalam kekosongan, didorong oleh gelombang kesedihan yang tak terlukiskan. Matanya tersentak terbuka untuk melihat, tidak ada apa-apa. Api 22 warna hilang, dan Bai Hao bersama dengan itu. Hanya sedikit gumpalan api yang tersisa, percikan api, jejak terakhir Bai Hao yang tersisa di dunia. Saat jatuh ke punggung tangan Bai Xiaochun, itu membakarnya, meninggalkan bekas kecil. Bai Xiaochun menggigil, tangannya membeku di udara di depannya, matanya dipenuhi air mata. Meskipun dia tidak bisa melihat saat-saat terakhir Bai Hao dengan jelas, dia bisa merasakan bahwa muridnya sekarang tidak ada lagi. Air mata jatuh ke kulitnya yang layu, dan tanah di bawah kakinya, karena lebih banyak kesedihan daripada yang pernah dibayangkannya bisa membuat dirinya kewalahan. Bukannya Bai Xiaochun tidak pernah mengalami kematian seorang teman atau orang yang dicintai. Tetapi ini berbeda. Pasing Bai Hao memenuhi pikirannya dengan keheningan yang dalam dan mematikan. Itu adalah kesedihan yang ditimbulkan oleh orang-orang seperti itu, bukan untuk menjerit dan berteriak, tetapi untuk diam dan mencucurkan air mata. Dia berpikir kembali ke pertama kalinya dia melihat Bai Hao. Dia memikirkan kembali saat jiwanya terbangun. Dia memikirkan kembali bagaimana mereka saling mengandalkan untuk bertahan hidup di Willlands. Mulai sekarang, Bai Hao, aku tuanmu. Lebih senang, bagaimana menurut kamu yang guru lakukan kali ini? Hahaha. Jangan khawatir, tuan kamu memiliki banyak pengalaman dengan hal semacam ini. Saat ingatan melintas di kepalanya, dia menggigil tak terkendali. Dia masih tidak bisa menarik tangannya kembali, dan pada kenyataannya, melakukan upaya lain untuk meraih Bai Hao. Dia menolak untuk percaya bahwa muridnya benar-benar telah binasa. Lebih baik, gumamnya, air mata mengalir di wajahnya. Kemudian dia mulai menangis, suara yang bergema dengan kesedihan dan rasa sakit yang paling dalam mungkin. Mengapa? Mengapa orang selalu berkelahi dan saling membunuh? Mengapa orang harus mati? Mengapa? Kultivasi abadi adalah tentang hidup selamanya, bukan? Mengapa? Ketika ia berkubang dalam air mata dan kesedihannya, ia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya sama seperti yang ia tanyakan sejak saat ia mulai menyusuri jalur kultivasi. Waktu berlalu, dan suaranya semakin lemah dan semakin lemah. Dia hanya memiliki sisa terkecil kekuatan hidup dalam dirinya. Kepergian Bai Hao telah membanjirinya dengan kesedihan, kesedihan yang bukan tipe yang bisa dihilangkan hanya dengan air mata. Dan dengan demikian, kesedihan membangun di atas dirinya sendiri, menjadi angin dingin yang memadamkan percikan terakhir yang tersisa di dalam dirinya. Itu menjadi prahara yang menyegel apa saja dan segalanya. Pada saat sebelum badai menyegel hidupnya sendiri, Bai Xiaochun menatap ke arah Grave Keeper, dan di dalam tatapannya, ada kesedihan mendalam dan kebencian. Sekarang, dia mengerti bahwa, apakah itu Du Lingfei atau Bai Hao, orang yang bertanggung jawab atas bagaimana semuanya berubah, adalah Grave Keeper. Dia tidak tahu mengapa Grave Keeper melakukan semua hal ini, tetapi itu tidak masalah. Tidak mungkin dia bisa memaafkannya. Kebencian dalam mata Bai Xiaochun adalah sesuatu yang belum pernah muncul sebelumnya, atau bahkan ada di dalam dirinya. Dia adalah orang yang beruntung, dengan hati yang sederhana. Namun, semua itu sekarang diliputi oleh kebencian, terkunci dan tersegel dalam ingatannya. Dia tertawa kecil, lalu menutup matanya.
Gravekeeper melihat kebencian, dan bisa merasakan kekuatan hidup di Bai Xiaochun layu seperti bunga yang tak terawat karena kesedihan. Gravekeeper itu duduk di sana di pagoda yang hancur, dan dia menghela nafas. Jika mungkin, dia tidak akan membiarkan Bai Hao binasa. Tetapi bahkan dia tidak bisa menyelamatkan jiwa Bai Hao setelah itu menjadi bahan bakar untuk nyala api 22 warna. Dia mungkin bisa secara diam-diam memberi makan sedikit kekuatan hidup ke dalam dirinya pada akhirnya, tapi bahkan dia tidak yakin apakah itu akan melakukan sesuatu. Bai Xiaochun, gumamnya, suaranya yang kuno bergema ke reruntuhan bagian ketiga kota, yang tersebar di sekelilingnya. Ketahuilah, meskipun aku datang dengan rencana ini, aku tidak mengatur setiap detail. Alasan mengapa semua ini terjadi adalah teknik hidup selamanya yang abadi. Itu abadi aspek sesuai dengan Yang, dan hidup selamanya aspeknya sesuai dengan Yin. Meskipun suaranya memasuki telinga Bai Xiaochun, suaranya tidak bisa mencapai kesedihannya. Hampir seolah-olah Gravekeeper itu tidak mengarahkan kata-katanya di Bai Xiaochun, melainkan dirinya sendiri. Seolah-olah dia sedang berusaha memperkuat keyakinan dan keyakinannya sendiri. Kedua naskah kuno sihir Ark Emperor ini diturunkan selama bertahun-tahun. Mereka adalah sebagian yang abadi, dan sebagian lagi yang kesusahan. Mungkin keduanya, mungkin juga tidak. Mereka mewakili harapan. Gravekeeper itu tampak lebih kuno dari sebelumnya pada saat ini. Sayangnya, satu kodeks saja sulit dikuasai. Akan jarang menemukan seseorang yang bisa berhasil bahkan di antara mereka yang memiliki garis keturunan kuat yang melacak kembali ke Ark Emperor, apalagi mereka yang ada di dunia saat ini. Di mana garis keturunannya lemah. Dan bahkan jika seseorang berhasil, mereka tidak akan dapat menggabungkan Yin dan Yang, dan mencapai terobosan berikutnya. Setelah menguasai satu kodeks, tidak ada kemajuan lagi. Untuk mengolah kodeks hidup selamanya setelah kodeks kematian akan sulit melampaui imajinasi. Dari zaman kuno sampai sekarang, tidak ada yang pernah melakukannya. Bagaimanapun, satu-satunya cara untuk berlatih kultivasi seperti itu, adalah mati dulu. Alasan untuk itu adalah, kebalikan dari apa yang abadi, adalah yang mati. Dan kebalikan dari apa yang hidup selamanya adalah apa yang hidup untuk waktu yang singkat. Keduanya sama-sama mati. Hubungan antara apa yang tidak mati dan yang hidup selamanya, adalah kematian. Namun, kematian itu bukan kematian sejati. Misalnya, leluhur darah. Dia menahan napas di masa lalu untuk bangun hari ini. Biasanya, Gravekeeper tidak akan menyuarakan kata-kata seperti ini. Tetapi sekarang hanya ada sedikit kebutuhan untuk kesopanan. Bai Hao sudah mati, dan dengan demikian, Kaisar Neraka sudah mati. Karena itu, Gravekeeper tahu, bahwa akhir dunia sudah dekat. Mulai saat ini, tidak akan ada siklus reinkarnasi. Jiwa-jiwa yang mati akan berkeliaran di tanah sekarang setelah sungai bawah dunia mengering, dan Bai Hao telah meninggal. Adapun jiwa-jiwa yang tersisa di sungai, mereka akan dilepaskan ke dunia. Hanya dengan mengalami kematian barulah seseorang yang telah menguasai kodeks kematian membangun jembatan. Hanya dengan demikian orang tersebut dapat memenuhi syarat untuk membuat Life Forever Codex. Namun, untuk benar-benar menguasai kodeks itu, membutuhkan waktu. Terlalu banyak waktu. Gravekeeper itu menghela nafas. Waktu bukanlah sesuatu yang dimilikinya dengan berlimpah. Dia juga tidak punya cara untuk meramalkan keadaan-keadaan lain yang tidak terduga yang dapat muncul yang akan menghancurkan harapan dan rencananya. Sebelum Bai Xiaochun, ada leluhur darah. Gravekeeper dan leluhur darah hanya mampu mendiskusikan rencana ini, tidak melaksanakannya. Tapi sekarang Bai Xiaochun ada di sini, dan telah menguasai kodeks kematian, segalanya berbeda. Dia telah menyerah pada leluhur darah, dan memusatkan semua harapannya pada Bai Xiaochun. Karena itu, dan karena faktor penting lainnya, Gravekeeper telah menyesuaikan rencananya, dan sekarang lebih percaya diri daripada sebelumnya. Ah, Daoist Heavenspan. Jika kamu mengabaikan kejahatannya, dia benar-benar spektakuler. Aku tidak akan pernah memikirkan rencananya untuk membuat pil hidup abadi selamanya.
Gravekeeper menutup matanya. Dia ingin Bai Xiaochun mengambil tem leluhur darah, untuk menjadi harapan baru. Dia ingin Bai Xiaochun memupuk Life Forever Codex. Itu tidak akan dilakukan dengan cara biasa, tapi, itu akan berhasil. Bahkan Gravekeeper kagum dengan rencana Daoist Heavenspan untuk membuat pil Forever hidup yang tidak mati. Itu adalah teknik yang telah ia pelajari, dan modifikasi. Dia telah membuat rencana baru, untuk menanam potongan aura dari Life Forever Codex ke Bai Xiaochun. Aura itu akan menjadi benih yang bisa digunakan oleh Gravekeeper untuk mengkatalisasi, dan mendorong penyelesaian lebih cepat dari biasanya. Gravekeeper membuka matanya dan memandang Bai Xiaochun. Pada akhirnya, gumamnya, keinginan Taoist Heavenspan untuk meninggalkan dunia ini, dan caraku menggagalkan usahanya, yang memaksanya untuk menggunakan rencana cadangan terakhirnya. Dalam kegilaannya, dia bahkan mengorbankan anaknya sendiri. Dan aku, akan mengambil kesempatan ini untuk memanfaatkan Celestial dan Dueling Fei. Aku akan menanam sedikit aura dari Life Forever Codex ke Bai Xiaochun. Petik 2. Bab 1015, Penyu Abadi. Fusi kamu sudah mencapai titik kritis tertentu. Tidak masalah bahwa tubuhmu telah kehabisan kekuatan hidup, kamu masih memiliki sedikit aura dari kodeks hidup selamanya di dalam dirimu. Meskipun mata Gravekeeper itu mendung, mereka masih berkilauan dengan cahaya terang ketika dia melihat ke arah Bai Xiaochun. Di sana, di dalam darah dan darah Bai Xiaochun yang layu adalah potongan aura dari kodeks hidup selamanya. Itu adalah benih. Aku akan membuat benih itu tumbuh, dan mengubahnya menjadi pohon yang paling menjulang. Dengan itu, Gravekeeper perlahan-lahan bangkit. Ketika dia melakukannya, kekaburan di matanya menghilang, dan tiba-tiba, dia berdenyut dengan energi yang mengguncang-guncang dan menggetarkan bumi. Semua yang aku lakukan adalah untuk dunia ini dan orang-orang yang hidup di dalamnya. Dan juga, untuk diriku yang sebenarnya. Kaisar Ark Generasi Pertama. Terlebih lagi, aku melakukannya untuk apa yang abadi. Satu-satunya orang yang aku mengecewakan adalah kamu, Bai Xiaochun. Oleh karena itu, izinkan aku untuk memberikan kepada kamu yang terbaik dari nasib baik, tipe yang memungkinkan kamu untuk menjangkau surga. Begitu kamu meninggalkan dunia ini, kamu akan memahami segalanya. Gravekeeper itu mulai tertawa, tawa yang dipenuhi dengan antisipasi dan fokus yang mengejutkan. Ketika auranya tumbuh lebih kuat, kekuatan hidup yang tak terbayangkan kuat keluar darinya, tampaknya ledakan energi seperti pancaran terakhir dari matahari terbenam. Itu sangat intens sehingga sepertinya dia akan terbakar setiap saat. Ketika aura Gravekeeper melambung tinggi, angin kencang menendang reruntuhan tingkat ketiga kota. Bangunan dan struktur mulai hancur berantakan. Akhirnya, tingkat ketiga kota itu dalam keadaan kehancuran sehingga tampaknya akan runtuh. Namun, pada saat yang sama, seluruh harta berharga yang merupakan Ark Emperor City mulai bergetar. Aku tidak cukup kuat lagi. Dan meskipun aku tidak bisa sepenuhnya mengendalikan harta berharga yang ditinggalkan oleh diri aku yang sebenarnya, aku pasti dapat mengekstraksi kekuatan magis yang tersimpan di dalamnya. Dengan itu, ia melambaikan jarinya ke Bai Xiaochun, yang tampak benar-benar kehilangan kehidupan. Sama seperti setetes terkecil dari kekuatan hidup Bai Xiaochun tampaknya akan mengedipkan mata, Gravekeeper itu melambaikan jarinya, dan Ark Emperor City bergetar. Pada saat yang sama, Bai Xiaochun tiba-tiba mengejan. Jantungnya sudah mati, tetapi sekarang, jantungnya berkedut. Dan kemudian, tasnya memegang dibuka atas kemauannya sendiri, dan dua kerangka yang diperolehnya di kapal perang Gosmother terbang ke tempat terbuka. Ketika kerangka emas dan kristal bersinar dengan cahaya gemilang, Gravekeeper itu berbicara dengan suara yang menggema seperti guntur surgawi. Pangeran Penyu Abadi, kamu adalah roh pendamping dari Bunda Abadi. Segera keluar dari sini. Petik 2. Kura-kura kecil segera terbang keluar dari tas memegang Bai Xiaochun, meskipun apakah itu melakukannya dengan sukarela tidak mungkin untuk diceritakan. Sialan, kamu frog tua. Aku tahu sesuatu yang mencurigakan sedang terjadi. Itu sebabnya aku bersembunyi baru-baru ini. Siapa yang akan mengira, bahwa kamu benar-benar akan mengenali aku?
Kura-kura kecil itu memandang ke arah Bai Xiaochun, dan ekspresi rasa bersalah dapat terlihat di matanya. Mengabaikan kata-kata kura-kura kecil itu, Gravekeeper itu mengulurkan tangan kanannya. Sebagai tanggapan, kura-kura kecil itu menjerit dan berusaha menghindar. Nasibmu juga ada di sini, penyu abadi, kata juru grafur itu. Jika kamu tidak tertidur barusan, lalu kenapa kamu tidak menunjukkan wajahmu? Kura-kura kecil itu sepertinya berjuang tentang apa yang harus dilakukan, tetapi sesaat kemudian, dia menghela nafas, seolah-olah pasrah pada nasibnya. Baik, baiklah, teriaknya. Apa yang kamu mau dari aku? Darahmu. Jawab Gravekeeper, matanya berkedip dengan cahaya yang tajam. Kura-kura kecil itu mengepalkan rahangnya, menjulurkan kepalanya sejauh mungkin dari cangkangnya, lalu memutar badan dan menggigit lehernya sendiri. Dia menggigit sangat keras sehingga kepalanya melayang ke samping, dan geyser darah meletus dari luka menganga. Tubuhnya segera mulai menjadi gelap, sampai kepalanya terbang kembali dan melekat pada lehernya lagi. Dalam beberapa saat, bahkan tidak ada jejak luka apapun. Ini dia, Bangs 4 Tetua, katanya lemah. Kemudian, dia berubah menjadi seberkas cahaya putih, mengabaikan Gravekeeper saat dia menembak balik ke tas memegang Bai Xiaochun. Sesaat kemudian, kepalanya kembali muncul. Kamu tahu, dasar, Bangs 4 Tetua. Berdasarkan apa yang aku ketahui tentang Bai Xiaochun, bukan hal yang umum baginya untuk membenci seseorang. Tapi begitu dia melakukannya, dia membenci mereka untuk selamanya. Petik 2 titik titik. Gravekeeper itu menatap dingin pada kura-kura kecil itu, lalu melambaikan tangan kanannya, menyebabkan darah yang baru saja tumpah menyatu menjadi bulatan darah. Selanjutnya, dia mengirim bola darah menuju dua kerangka. Saat itu menyatu ke dalam mereka, cahaya keemasan dan kristal bersinar keluar lebih intens. Pada saat yang sama, aura dari kodeks kematian dan kodeks hidup selamanya menyala. Dua kerangka ini memiliki latar belakang yang sangat luar biasa. Kembali ketika Ghostmother awalnya datang ke Realm Heavenspan, dia akhirnya terjebak di Death Mire, dan dengan demikian, membuat kesepakatan dengan Gravekeeper. Ketentuan perjanjian itu menetapkan bahwa, suatu hari, Gravekeeper akan membantu Ghostmother meninggalkan dunia ini. Sebagai imbalannya, Ghostmother setuju untuk menyimpan dua kerangka ini di D2 Galeon hantunya. Di sana, mereka dapat menyerap energi spiritual yang ada di kapal, energi spiritual yang datang dari luar angkasa. Karena energi spiritual yang spesifik itu, kedua kerangka itu tumbuh jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Dalam beberapa hal, mereka menjadi halus. Bagian lain dari kesepakatan antara Gravekeeper dan Ghostmother adalah bahwa dia kadang-kadang akan menggunakan basis kultivasi alam surgawi untuk secara pribadi memajukan penggabungan dua kerangka. Bertahun-tahun berlalu ketika, meskipun tidak ada perubahan fisik yang dapat dideteksi, kedua kerangka itu benar-benar bergabung bersama dan menjadi obat tingkat tinggi yang sempurna. Alasan untuk rencana rumit Gravekeeper adalah bahwa ia telah memperoleh firasat tentang apa yang Celestial akan coba lakukan. Dan kemampuan Gravekeeper untuk memahami hal-hal yang berkaitan dengan Undying Life Forever Pill melampaui Celestial. Selain itu, ia telah memilih dua kerangka yang sangat spesifik untuk digunakan dalam rencana ini. Entah bagaimana, dia telah mendapatkan kerangka dua kaisar lengkungan, dan menyembunyikan masalah itu dari surga. Sayangnya, kerangka dengan Life Forever bonus kurang dalam energi yang diperlukan, itulah sebabnya ia meminta bantuan dari Ghostmother. Sekarang, ketika Gravekeeper menyaksikan darah kura-kura kecil menyatu dengan kerangka, dia melakukan gerakan mantra dua tangan. Mata bersinar terang, dia mendorong tangannya keluar dan mendorongnya ke bawah ke kerangka. Gabung, teriaknya. Darah kura-kura kecil itu menyatu, sepenuhnya menggabungkan kedua kerangka pada tingkat internal. Kotoran diusir, dan kemudian, kerangka mulai berubah menjadi abu. Satu-satunya yang tertinggal adalah kekuatan-kekuatan kehidupan mentah dari teknik Forever Life Forever. Itu terlihat dalam bentuk aliran asap keemasan dan kristal, yang melengkung dan berputar bersama. Itu hampir terlihat seperti apa yang terjadi ketika pil diramu. Saat asap terjalin,
dan darah menghilang, pil obat muncul yang ada di tengah-tengah antara ilusi dan jasmani. Itu tampak keemasan dan kristal pada saat yang sama, dan auranya adalah A yang abadi, dan yang dapat hidup selamanya. Pil ini, adalah pil yang paling haus dari surga. Pil abadi selamanya yang abadi. Celestial telah gagal dalam upayanya untuk membuatnya, tetapi Gravekeeper itu, berkat perencanaan dan persiapannya yang menakjubkan, berhasil. Ketika Gravekeeper melihat bentuk pil, dia tertawa parau. Dari sorot matanya yang kuno, dia bersiap untuk mengucapkan selamat tinggal pada dunia di sekitarnya. Melambaikan tangannya, dia mengirim pil obat terbang menuju Bai Xiaochun. Bai Xiaochun tidak memiliki kendali atas masalah apapun. Pil memukul dahinya dan bergabung ke tubuhnya, menyebabkan suara gemuruh besar meledak ke dalam benaknya. Sebuah getaran melewatinya ketika kekuatan hidup yang mirip dengan teknik hidup selamanya yang abadi mulai menembusnya. Dia tidak bergerak seperti dia telah disegel beberapa saat yang lalu. Tapi sekarang segel beku itu hancur, dan matanya tersentak terbuka. Terengah-engah, dia memandang ke Gravekeeper. Kenapa? Tanyanya. Kamu bisa membenciku, Bai Xiaochun, jawab Gravekeeper itu. Tapi begitu kamu meninggalkan dunianya, kamu akan mengerti segalanya. Bagiku, tidak ada yang lebih penting daripada misiku. Dengan itu, Gravekeeper mengulurkan tangan dan meletakkan tangannya di atas kepala Bai Xiaochun. Basis kultivasinya meletus dengan kekuatan, dan semua kekuatan hidup yang tersisa, semua energi laten yang tersisa, meninggalkan tubuhnya. Semua Ark Emperor City bergetar hebat saat semua yang membentuk Gravekeeper, mengalir ke Bai Xiaochun. Bukan hanya Gravekeeper yang menyerahkan hidupnya untuk menyembuhkan Bai Xiaochun, dia juga mengatalisasi benih Life Forever yang ada di dalam dirinya.